Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Senang kita bisa berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau diam sejenak, biarkan kita fokus hanya tertuju pada Tuhan saja. Mari kita mulai ibadah kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, kami sembah Kau. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku agungkan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku agungkan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa. Kau yang bertata, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang ada setiap hari buat kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa setiap musim hidup kami Tuhan, Kau selalu pegang Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ada menyertai kami Tuhan, bagaimanapun kondisinya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang ada bagi setiap kami. Kami mau taruh iman kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Satu-satunya sumber keselamatan buat kami, satu-satunya sumber pengharapan buat setiap kami.
Kami percaya Tuhan gak ada hal yang mustahil Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kali ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap pendengaran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa lakukan Tuhan di kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji, segala syukur kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Pagi ini saya beri judul Jadilah Kuat. Saya akan bacakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjadi kuat di dalam Kristus Yesus? Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan jatuh. Kita hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini tidak gampang. Kita harus menghadapi banyak masalah dan tantangan, pencobaan, bahkan penderitaan. Kalau kita tidak kuat, kita akan jatuh. Iman kita akan jatuh, kita akan mudah kecewa, kita akan berhenti mengikut Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini saya mendengar sebuah survei di Jepang, ternyata banyak orang yang bunuh diri. Saudara, kenapa? Karena merasa tidak kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Sampai-sampai dibentuklah ada menteri kesepian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini memang banyak dampaknya. Salah satunya adalah orang menjadi kesepian, menjadi sendiri di rumah, tidak bisa keluar dengan bebas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu membuat orang-orang menjadi depresi. Dan kalau tidak kuat, mereka mengambil jalan pintas, lalu membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan itu digambarkan seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang penuh dengan perjuangan. Seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Dia tidak memikirkan kehidupannya sendiri supaya bisa menyenangkan komandannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kuat maksudnya adalah teguh hati dan kuat hati. Sebab Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Saya bacakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Yesus, Dia sudah mengalahkan dunia ini. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus teguh hati dan kuat hati. Jangan tawar hati menghadapi keadaan dunia ini. Dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yosua, dia menggantikan Musa, memimpin umat Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan berpesan kepada Joshua,
teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, seperti aku akan menyertai Musa. Aku akan menyertai engkau, sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara-saudara, kita harus menguatkan hati kita, kita harus meneguhkan hati kita, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia berperang bersama-sama dengan kita. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri, kita harus maju terus bersama dengan Tuhan. Jangan kita berkecil hati, tetapi kita kuat karena Tuhan sudah menang. Sebab itu kita akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Dan kedua saudara, jangan gelisah dan jangan gentar hati. Gelisah itu takut, khawatir. Gentar hati juga takut dan khawatir. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu bagi kita. Saudara-saudara, sebab itu pertebal iman kita. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu dalam hati kita, di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, kalau kita pandang isi dunia ini, kita pandang dan kita perhatikan terus, kita fokuskan hati kita kepada keadaan dunia ini, kita bisa menjadi takut dan gentar hati. Tetapi jika kita pandang kepada Tuhan, hati kita akan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan tahu kebutuhan damai sejahtera ini diperlukan bagi kita. Dia tinggalkan damai sejahteranya. Damai sejahtera Tuhan sendiri, tidak seperti dunia ini. Dunia ini menyediakan damai sejahtera, tetapi hanya sementara. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang tidak bergantung dengan kondisi apapun, tidak tergantung pada musim apapun. Tuhan memberikannya bagi kita. Sebab itu dalam situasi apapun kita bisa merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab itu saudara, jangan gelisah, jangan gentar hati, karena Tuhan bersama dengan kita. Jika Tuhan berserta dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Kemudian saudara, apa bagian kita? Yang pertama, meneguhkan hati dan menguatkan hati. Kemudian yang kedua, jangan gelisah, jangan gentar hati. Karena sejahtera Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, bertahan. Saudara, bertahan ini penting. Orang yang bertahan dalam pencobaan, jika dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Kita harus bertahan menghadapi apapun, karena kekuatan itu sudah diberikan kepada kita. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan artinya mempertahankan iman kita, iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ada pertolongan yang luar biasa. Orang yang tidak kuat, dia akan gugur imannya. Dia akan mencari pertolongan kepada yang lain, pergi ke dukun, supaya apa saudara? Mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan, bebas dari penderitaan. Orang yang tidak sungguh-sungguh, dia akan tidak kuat menghadapi keadaan dunia ini.
Saudara-saudara, yang sangat berbahaya adalah jika seseorang itu merasa kuat, merasa punya iman, merasa hebat, sehingga menjadi sombong. Simson itu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari musuh-musuh Israel. Simson bermain-main dengan kekuatannya. Dia tidak sadar, dia merasa kuat, padahal roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Ketika Delila itu membujuk supaya menceritakan rahasia kekuatannya, untuk yang pertama, kedua, dia bisa bertahan. Tetapi yang terakhir dia tidak kuat. Dia ceritakan rahasianya. Dan ketika orang Filistin itu datang untuk menyergap Simson, pikirnya dia punya kekuatan seperti sebelumnya. Dia berusaha dan sekuat tenaga untuk memutuskan tali-tali itu yang ditalikan di sekujur tubuhnya pada saat dia tidur. Tetapi dia meronta-ronta dan tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, tetapi mari kita tetap rendah hati, sebab kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Enggak apa-apa, biasanya bisa. Jangan saudara, kita tetap menjaga hati kita, kekudusan kita, karena kita tidak tahu kekuatan kita ini sebetulnya sudah hilang dari kita kalau kita bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan tidak bersama dengan kita kalau kita meninggalkan Tuhan. Saudara sering dikasihi Tuhan, sebab itu jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tuhan tidak senang orang yang sombong itu menjadi musuh Tuhan. Tetapi kalau kita tetap rendah hati, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Kemudian saudara, supaya kita menjadi kuat saudara, ya, dan kita kuat tidak terpikat oleh tawaran dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan yang hebat, seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, seorang anak Tuhan yang kuat, saudara-saudara, dunia ini terus memberikan tawaran-tawarannya kepada kita, supaya kita terpikat oleh tawaran dunia ini. Dunia menawarkan segala keindahannya kepada kita. Sebab itu saudara, kita harus menjaga hati kita, supaya kita tidak masuk di dalam keduniawian. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa, itu dari dunia. Dan ingat, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 17 saya akan bacakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah saudara, kita tahu Tuhanlah segalanya. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, hanya ada satu cara saudara, kita tetap waspada dan berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara, meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kita harus tetap waspada dan berdoa. Berdoa itu sebuah kebutuhan. Kita butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kita sebetulnya.
tidak bisa memaksa kita. Tapi kita harus punya kesadaran, kita butuh Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan setiap hari, penghiburan, damai sejahtera setiap hari, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin doa di gereja sekarang ini sangat sulit karena banyak gereja yang masih tutup. Tetapi kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Jangan tinggalkan doa. Tanpa berdoa, saudara, kita tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan, melekat seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Saudara-saudara, dengan berdoa, dengan berjaga-jaga, pertama kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, apalagi di masa-masa yang sulit saat ini, kita tidak bisa melupakan berdoa. Kita kalau jauh dari Tuhan, hati kita ini akan penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Tetapi berdoa itu memberikan kekuatan kepada kita, dan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara, nanti jika Tuhan datang kembali, dikatakan seperti zaman Nuh, orang tidak sadar, orang makan, minum, pesta pora, kawin, mengawinkan. Lupa bahwa Tuhan akan datang. Tiba-tiba hari itu tiba dan seperti jerat. Seperti zaman Nuh, kata firman Tuhan. Ketika Nuh tiba-tiba masuk ke dalam bahtera dan pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan. Orang-orang mulai datang untuk menggedor-gedor pintu itu. Bukakan pintu, bukakan pintu. Tetapi pintu kesempatan itu sudah berakhir, tidak bisa. Lalu dikatakan juga seperti zaman Lot, orang makan minum pesta pora. Dan ketika Lot itu keluar dari kota Sodom dan Gomora itu, lalu terjadi hujan api dan belerang. Orang sudah tidak sempat lagi untuk menyelamatkan dirinya. Saudara-saudara, sebab itu kita harus tetap berjaga-jaga, berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita terus melangkah, berjalan tidak lelah, berlari tidak menjadi letih, karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang luar biasa itu. Dan kelak kita akan masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Itulah tujuan kita. Apa gunanya kita memiliki segalanya, tetapi kita tidak selamat? Tidak ada gunanya. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Sebab itu jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada pada saat ini. Sesulit apapun hidup kita, kita tetap ingat, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Terus berdoa, terus melekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan jalan ini, kita tiap hari mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaanmu sampai hari ini. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah pandemi Tuhan, kami terus bersama dengan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kami merasakan damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami. Ada kekuatan baru setiap hari. Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami kelak bisa masuk dalam kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami bermain-main dengan hidup ini. Tuhan, mulai hari ini kami tidak lagi mau bermain-main, merasa hebat, merasa kuat,
dan merasa sombong, sebab Tuhan tidak ingin kami jatuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan suci. Harap saudara semua mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Mau makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan suci-Mu, ampuni kami kalau ada dosa dan kesalahan. Layakkan kami semua ya Tuhan, untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roti ini menjadi tubuh Tuhan sendiri dan anggur ini menjadi darah Tuhan, dan kami bersekutu dengan tubuh Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kami mengucap syukur, Engkau sudah mati bagi kami. Darah-Mu tertumpah bagi kami ya Tuhan. Hidup kami diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Yang sakit sembuh. Yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Yang ada masalah apapun, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua jati atas kami yang pada saat ini
makan perjamuan suci-Mu dan minum perjamuan suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.